Halo Cek, halo semuanya, hai. Intan Tri Abdul Kajan, kenapa Reon 6 minggu sekali? Maksudnya 6 minggu sekali baru terbit? Kah? Biar bikin kalian makin penasaran. Oh nggak gitu ya. Halo Adrian. Robert Lee, baru pertama kali nih. Silakan teman-teman diracuni untuk menjadi tim Pipi Mochi, Robert ini. Halo Flame, halo Yanuar. Halo semuanya, hai hai hai. Emang koneksinya bermasalah ya? Ya kah? Koneksinya masalah kah? Hai David, halo Pramanade. Buat teman-teman yang berbuka puasa, silakan selamat berbuka maksudnya, selamat berbuka. Harry Potter boleh absen gak, Ce? Boleh dong, aku mah baik. Hai Caiki, halo Kevin, halo Rifan, apa kabar? Kabarnya baik? Dan ini masih hello-hello, masih sapa-sapaan as usual. Hai Toners. Hi everyone, welcome to my beam. Halo Yusuf, selamat malam juga. Halo Adit, tim Pipi Jayus. Seram sekali. Halo Ans_Ans. Hari Putra, capek skripsi aku juga, pengen lebaran aja cepet-cepet. Maksudnya aku udah gak skripsi sih, aku kerja, cuma pengen lebaran aja biar bisa libur. Hai, Esbraisa, halo Bamo. Jika sudah nggak ya, udah nggak ada masalah ya? Oke deh. Belum, Megane Kawai. Terima kasih Aldo. Halo Andrea Sianto. Didi, masih gatel-gatel nggak, Cek? Tenang, nanti aku akan memberikan update terbaru soal gatel-gatel. Biar tunggu ngumpul dulu nih, biar nanti aku nggak ngulang-ngulang. Udah ke dokter? Enggak, aku nggak ke dokter. Jadi yang hari ini mama aku sebenarnya operasi. Dia operasi karena bahunya patah. Jadi, tapi karena udah lewat jam besuk, aku karena nggak ada yang bisa nganterin besukin juga sih. Jadi aku nggak besukin malam ini. Hai Didi, hai Adit. Sekarang kabarnya baik, puji Tuhan baik. Ya mungkin mohon doanya teman-teman biar mami aku bisa cepat sembuh, bisa kembali beraktivitas lagi. Iya hari ini panas, enggak sih masa panas sih di tempat aku mendung-mendung santai gitu. Tapi nggak tahu sih tadi aku di studio. Anyway hari ini aku punya cerita. Terima kasih sama internetnya agak lemot ya. Ya begitulah kadang internetnya. Thank you semua. Thank you. Terima kasih ya doanya untuk mama nanti disampaikan. Oh si David, David masih pertama situ. Iya, yang mau join tim Pipi Mochi bisa line ke Nandoku. Ngomong-ngomong nih, buat yang nanya soal buka bareng JS Navigator atau Japanese Station Navigator, sudah fix. Jadi ini infonya. Pasti nggak jelas, jadi akan aku bacakan. Pada bicak Mama Mochi, kenapa Mama Mochi jatuh terus bahunya patah. Jadi tadi harus dioperasi. Cuma katanya operasinya berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Tapi aku nggak bisa ke sana besok karena pas aku nyampe sana jam besoknya udah lewat, jadi nggak bisa besok deh malam ini. Halo Aicia, terima kasih semua doanya. Adit, langsung sembuh loh Adit. Nah, untuk gatal-gatal aku sendiri, gatal-gatalnya udah jauh lebih mendingan. Sekarang udah nggak bentol-bentol lagi tangannya, cuma masih gatal-gatal dikit. Cuma nggak tahu itu sugesti doang atau perasaan doang. Jadi udah oke aja sih sebenarnya sekarang. Terus udah beli tiketnya, wah. Hai, sebenarnya Steph, wah. Dia gerak cepat. Halo Kimi Subindo. Halo Pian Swordfish, Budinyi, udah makan belum? Sudah, tadi aku makan ayam goreng kremes. Teman-teman juga sudah pada berbuka kah? David mulai promosi. Ya, anyway, aku mau gunakan kesempatan ini sebelum nanti kita bahas topik kita, yaitu apa sih hal yang biasa bikin kita ilfeel sama seseorang, atau misalnya sama calon gebetan. Biasa kita suka terus apa yang membuat kita menjadi ilfeel sama dia. Tapi sebelum itu, ada komersial, asik komersial. Dari Japanese Station buat teman-teman yang misalnya capek ngelihat kita doang lewat frame, lewat monitor, bisa buka bareng bersama Japanese Station Navigator, JS Navigator, tanggal 19 Juni, tepatnya minggu ini, di Kopi Oi, Jalan Melawai 4, nomor 3-11, Blok M Square, Jakarta. Acara mulai jam setengah 5 sampai jam 9 malam, lumayan puas tuh ya. Dan untuk registrasi cuma bisa online, jadi kalian kalau meregistrasi bisa di bookber.japanesestation.com. Ini aku ketik. Sini aku ketik biar gampang. Dadah, iya selamat bekerja Januari baca selesai ya. Nah jadi yang mau ikutan bukber bareng Asnafi bisa ke bookber.japanesestation.com. Dan di sini emang ada JS Navi siapa aja ikut. Sayangnya nggak lengkap semua JS Navigator karena ada beberapa JS Navi yang mereka base-nya di Bandung
ada juga yang di Jakarta, dan untuk mencocokkan banyaknya orang punya schedule itu susah. Jadi ada beberapa JS Navigator di sini yang ikutan acara buka bareng. Ada JS Navi Cika buat tim pejuang malam tuh, harus ikutan ya, Night Warriors. Ada JS Navi Cika, juga ada JS Navi Adeline tim Pony. Ada aku pastinya, terus ada Jaslyn tim solo player, ada Donna Emon, sama ada Nana tim Gresek. Tentunya juga hosted by Dory acara ini, sama juga ada JS Navi Nada. Nah, Nada ini aku belum pernah ketemu sih sama JS Navi ini, yang ini. Tapi sama sisanya aku udah pernah ketemu. Dan acaranya bakal ada perform dari JS Navigator. Beda-beda performnya, mungkin dari nari, ada nyanyi, aku juga nggak tahu acaranya kayak gimana. Yang jelas aku main piano satu lagu aja, jadi kalau misalnya kelewatan ya sudah, geli tamu. Satu lagu doang, itu pun dari bujuk-bujuk baru aku mau. Sama ada mini game, sama charity dan auction. Jadi buat teman-teman yang nanti tanggal 19 Juni ikut acara buka bareng, itu acaranya di Jakarta. Jadi buat teman-teman yang di luar Jakarta, maaf sekali, mungkin kalau bisa belum bertemu, ya doakan Japanese Station makin sukses, lalu kita bisa bikin roadshow bersama JS Navi keliling kota. Amin. Lah, ini kenapa message-nya nyangkut? Yes, nah ini sekarang aku lagi baca ini. Navi dan Jaya Nada itu kalau kita mau berpisah itu dadah. Lah itu kan kalau misalnya di KFC mau paha atau dadah. Kurang confident aku. Riban Gaza mah boleh bawa kamera nggak cedera tertentu? Harusnya boleh bawa kamera ya. Maksudnya, ini kan jatuhnya kayak meet and greet ya. Kalau biasanya meet and greet harusnya boleh bawa kamera. Cuma coba aku cek di japanestation.com. Ya salah ketik. Gimana sih saya? Marahin diri sendiri. Oke, Japanese Station. Ya lupa tulis .com ya. .com. Loh kok nggak bisa dibuka? Japanese Station. Loh kok nggak bisa ya? Cek. Halo Nandopu, ini nih buat teman-teman yang mau ikutan tunggu sini lagi gue rekam ya. Betul kok nggak bisa dibuka ya, Bookber the Japanese Station.com. Oh, nggak perlu pakai www ya. Oh, jadi langsung bookber.japanestation.com. Nggak perlu pakai www. Jadi aku ala-ala gitu. Event detail. Nggak ada peraturan sih, tapi harusnya boleh bawa kamera sih. Bawa aja. Ya kalau misalnya nggak boleh pakai ya udah urusan ntar, tapi bawa aja dulu. Hai, berhasil tadi notice. Terima kasih masih dan kayaknya servernya sama dari udah beli tiket, asik. Wah, di sini aku juga baru lihat profil foto Japanese Navi aku. Uhuy. Wah, aku baru lihat fotonya. Lagi nunjuk begini. Jadi monggo makan dulu teman-teman. Aldin itu acaranya ngapain aja sih? Dia mau beli tiket tapi masih ragu. Ini aku lagi baca juga. Jadi acaranya ini akan ada performance, jadi baik semua JS Navi itu harus perform di acara itu. Jadi masing-masing perform sesuai talent mereka, yang nyanyi-nyanyi, yang ngedance. Kalau aku main piano tapi cuma satu lagu. Hahaha. Nah, terus pas saat berbuka puasa kalian bisa berbincang-bincang dengan para JS Navigator dalam satu meja. Selain itu juga terdapat penampilan dari masing-masing JS Navigator. Jadi di satu meja itu kita bakal ngobrol bareng, makan bareng sih tepatnya. Tapi biasanya ujung-ujungnya nggak makan. Pengalaman aku ya kalau meet and greet sambil makan, biasanya kagak makan. Dan harga tiketnya 150.000 sudah termasuk makan 150.000, dan harusnya termasuk foto-foto ya. Dan di acara ini kita juga bakal melakukan JS Charity. Jadi ada beberapa item kita item personal dari setiap JS Navi yang kita sumbangkan. Kalau aku bakal menyumbangkan 2 buku cara menggambar manga. Ini buku kesayangan aku dulu pas aku pengen jadi komikus, sama gambar yang biasa gambar yang dulu pernah aku gambar pas kecil tapi sampai sekarang dipajang di kamar aku. Jadi nanti gambar ini bisa dipajang di rumah kalian. Oke, sudah selesai sapa-sapaan ya. Anyway, aku ada cerita hari ini. Jadi hari ini untuk pertama kalinya aku naik kendaraan umum sendiri. Yes, sebelumnya aku nggak pernah naik kayak taksi atau angkot sendiri. Bahkan busway sampai sekarang aku belum pernah naik juga.
karena mama papa aku overprotective, jadi mereka takut banget kayaknya. Nah, jadi hari ini untuk pertama kalinya aku naik taksi sendiri, dan servis yang aku pilih adalah servis ya adalah taksi online gitu. Aku baru sadar hampir ngomong merek. Intinya aku nyasar. Intinya entah kenapa yang terjadi malah aku ke daerah Soekarno-Hatta Airport, padahal sebenarnya aku nggak mau ke situ dari NCTI. Aku mau jengukin mama di rumah sakit, tapi yang terjadi aku nyasar sampai ke airport. Ya udah, ceritanya cuma gitu aja. Cuma aku merasa senang karena hari ini sudah mencoba naik kendaraan umum sendiri, walaupun sempet bingung juga dan sempet salah pesan pas pesan. Yaudah, sebut merek aja ya. Oh enggak, pas pesen aku plesetin Guber, ya taksi Guber. Nah, pas pesen taksi Guber itu kayaknya gak usah diplesetin, udah pada tahu. Pas pesen taksi Guber itu, aku nggak tahu kalau ada Guber pooling. Jadi Guber pooling itu jadi kita satu taksi share sama orang lain yang kita nggak kenal, cuma searah. Jadi awalnya aku pilih itu dong, aku nggak tahu itu apaan, jadi kepencet pilih itu, terus aku nggak ngeh. Terus pas udah deket-deket, pas udah dihubungin sama supirnya, terus kayak iya saya udah jemput temannya mbak. Loh, teman saya emang ada, loh mbak kan pooling kan, maksudnya kayak gabung sama orang lain kan. Terus aku nggak mau, jadi aku cancel karena aku merasa canggung duduk di dalam taksi bersama orang yang aku nggak kenal. Sebenarnya sama pak supir udah nggak kenal sih, itu aja udah cukup canggung tadi, apalagi sama orang lain yang aku nggak kenal. Goofy Guberok, wah pada ngejayus semua. Ini aku begitu ngelihat komen pada ngejayus. Gober! Budinya ngocehnya cepet banget. Iya nih, soalnya belum baru cop-cop aja udah kehabis makan waktu banyak. Bentar. We are all Goofy Goberok. Goofy Goberok apa ya? Mungkin saja itu Dolice. Wah. Ya betul. Iya, jadi aku nyasar sampai ke Soekarno-Hatta, entah gimana. Aku sampai ke bandara jadinya, terus udah kayak, Pak, aku di bandara jenis, kau mau kabur kemana? Enggak, Pak, aku salah jalan. Oke. Anyway, hari ini topik yang kita bicarakan adalah hal-hal ternyata dia sangat tertutup ya sama orang asing. Ya sebenarnya kalau aku di kehidupan sehari-hari aku lumayan tertutup sih. Kayaknya aku udah lumayan sering ngomong ya. Kayak bener-bener orang asing gitu. Kalau misalnya aku tahu kayak, oh misalnya nih yang ikutan nge-BEAM atau followers atau apa, ya oke lah, itu masih menurut aku nggak sampai asing-asing banget. Aku tahu itu mereka dari mana gitu kan. Misal kayak, oh mereka tahu aku dari Fame atau dari mana. Tapi kalau misalnya yang kayak orang asing banget tuh yang nggak tahu muncul dari mana, ya oke, itu aku bener-bener protectionnya tebal gitu. Justru sebenarnya nggak tahu jalan juga, cuy. Iya, sama-sama nggak tahu jalan, terus kita mengandalkan Waze, dan sama-sama the Waze-nya juga sama-sama menyesatkan gitu. Iya, jadi ceritanya ada GPS, terus dia kayak salah muter, terus tapi salah muter sebenarnya dia salah muter sih. Emang GPS-nya suruhnya masih berapa ratus meter lagi ke kiri, ke kanan, tapi dia udah ke kanan duluan, salah. Gak mau dengerin aku sih, tapi aku juga buta jalan sih, jadi Sikisah Haji sepertinya sudah sembuh, sudah jauh lebih baik, tapi ini aku udah nggak bentol-bentol, tapi masih ada gatal-gatal dikit aja, tapi udah nggak bentol-bentol. Ya, jadi hari ini topik yang akan kita bicarakan hal-hal apa sih yang biasanya bikin orang ilfeel sama seseorang. Jadi sebenarnya hal ini kan berbeda-beda ya, tergantung masing-masing orang. Tapi in general kita pasti pengen dong jadi orang yang disukai sama orang lain. Nah, kalau misalnya dari cowok sendiri pasti punya lah, mereka kalau misalnya ilfeel sama cewek itu kenapa, ada cewek juga. Bahkan kadang aku ngeliat temen aku nih yang hal kecil menurut aku, tapi buat mereka itu deal breaker. Jadi bener-bener yang bikin mereka ilfeel total. Jadi ada temen aku yang bener-bener gampang ilfeel orangnya. Nah, gitu. Nah, tapi kalau misalnya sampai ekstrim kayak gitu nggak usah lah. Tapi in general biasanya apa sih yang kadang bikin cewek ilfeel sama cowok? Nah, kalau dari observasi aku, yang pasti kalau misalnya cowok itu rude ya, rude itu dalam artian tidak sopan. Aku juga tipe yang memperhatikan bagaimana cara seseorang itu
treat other people, baik itu waitress, pelayan, pas satpam, dia ramah atau enggak, dia baik atau enggak sama mereka, atau cuma baiknya sama aku doang atau sama orang-orang yang dia pikir sepadan gitu kan, padahal gak boleh gitu. Atau misalnya aku lihat mereka sama mbaknya mereka kayak gimana, sama drivernya kayak gimana sikapnya, kalau misalnya mereka kasar sama pelayan, sapam gitu-gitu, wah udah deh ilfeel. Dokter Wan numpang lewat, dia masih sibuk IGCSE ya? Jeff Ronald mau langsung notice dokter si Ronald. Willy Kusuma kapan di featuring kan? Tenang, soon bakal featuring sama Ken. Kita nggak lupa, aku sama Ken sudah katanya kita sedang mencari samyang, jadi kita sambil bikin Q&A sambil makan samyang kelihatannya. Karena aku demi apa aku nggak mau main game horror. Tapi yang susah tuh mencari waktu. Mencari waktu yang pas dimana kita berdua bisa nge-beam. Kalau sama Koko kan enak serumah, tapi kalau sama Sikan kan kagak gitu. David, itu pasar David. Budinya harus sama rata ya. Ya menurut aku yang general kita pengen cowok yang baik sih, sopan sih ya. Andreasianto, betul, attitude-nya harus baik pastinya. Pokoknya kalau misalnya orang attitude-nya baik, pasti semua orang nyaman lah berada dekat-dekat dia. Obrol menjaganya Selasa ya, Ci. Aduh, kayak kemungkinan bisa Selasa nih. Ngomongin cepet banget, yoi. Tapi ada juga nih beberapa cewek, katanya nih menurut hasil survei, hal-hal atau apa yang dilakukan cowok yang bisa bikin cewek itu jadi ilfeel. Yang pertama ini kayaknya terlalu cepat mengungkapkan perasaan. Jadi mungkin jangan kayak misal baru kenal cewek ini hari ini, terus besoknya kamu langsung 2 hari kemudian langsung mengungkapkan perasaan. Karena belum tentu cewek itu tertarik sama kamu. Dan kalau misalnya pas ceweknya maksudnya ceweknya masih galau antara tertarik sama kamu atau enggak, antara masih kayak menilai-nilai kamu, dan tiba-tiba kamu nyatain perasaan, katanya itu malah bisa bikin chance kamu drop, kesempatan kamu malah turun gitu. Ya entah ini benar atau enggak, seperti biasa ini kan dari internet dan hanya riset yang dilakukan, survei yang dilakukan ke beberapa cewek, dan bukan berarti kan itu represent semua cewek. Jangan intinya jangan mudah baper. Ya pokoknya take things slow gitu, take it slowly, take things slow. Jangan buru-buru, santai aja, nggak usah buru-buru. Nyatain suka. Kalau misalnya cewek itu emang suka kamu, emang jodoh kamu juga nggak akan kemana-mana, ya nggak sih? Nah baru kenalan langsung nembak, tapi pernah loh ada yang kayak gitu, yang kayak temen aku baru kenal terus gak lama kemudian seminggu kemudian ditembak, dan kenalnya masih BBM, tapi ya waktu itu masih kecil sih, kayak masih SMP, jadi kayak oke lah, masih mencari-cari apa artinya cinta. Cia. Oke, next, apa lagi? Terlalu sering memberi hadiah. Nah, kalau ini sih sebenarnya tergantung beberapa cewek ya. Jadi, kalau kita tahu sebenarnya katanya tiap-tiap manusia itu memiliki love language yang berbeda. Apa tuh love language? Love language itu adalah bagaimana caranya kita menunjukkan rasa cinta kita. Pernah dengar quote gak sih kalau just because someone doesn't love you the way you want them to, doesn't mean that they don't love you. Jadi, cuma karena seseorang mungkin mencintai kamu dengan cara mereka sendiri, bukan berarti mereka tidak cinta sama kamu. Jadi tiap orang nih katanya ada 5 bahasa utama, bahasa cinta utama, love language. Ya ampun, kalau misalnya di translate jadi bahasa cinta kayak geli banget, kayak nama judul sinetron. Ya jadi bahasa cinta itu ada 5. Nah jadi ada yang bahasa cintanya adalah quality time. Jadi mereka suka merasa dicintai dan menunjukkan rasa cinta mereka dengan memberikan quality time kepada pasangan mereka. Ada juga words of affirmation, yaitu dengan kata-kata. Jadi mereka senang kalau misalnya mendengar pujian dari pasangan, atau misalnya mereka sering dibilang I love you, gitu mereka senang. Yang ketiga, itu love language-nya ada physical touches, jadi dengan sentuhan fisik. Tapi ini nggak selalu berbau begitu ya guys. Jadi sentuhan fisik ini baik dengan misalnya belai-belai rambut, gandengan tangan, cubit-cubitan pipi, apalah, ya ampun ya, pokoknya itulah ya, yang kayak gitu. Nah itu physical touches. Ada juga gift.
Jadi dari memberikan hadiah, ada yang suka kayak gitu. Jadi kasih gift, kasih hadiah, kasih surprises, kasih notes. Gift ini nggak perlu harus barang-barang mewah, tapi bisa kayak misalnya kamu beliin dia makanan favorit atau apa, atau bikin kartu. Mereka itu menunjukkan rasa cinta mereka seperti itu. Jadi udah 4 nih. Yang terakhir adalah acts of service. Kok aku hafal ya, wow. Aku pernah baca bukunya soalnya. Acts of service. Jadi acts of service ini adalah dengan melayani pasangan mereka. Misalnya, kamu capek, aku pijit, gitu kan. Kamu lapar, aku masakin. Jadi dia nunjukin rasa cintanya dengan melakukan sesuatu untuk pasangan mereka. Nah, tiap-tiap orang mereka punya ininya berbeda-beda tingkatannya. Jadi baik itu fisik, jadi bisa aja quality time sama fisiknya mungkin kurang lebih beda tipis gitu, atau bisa kurang lebih sama. Nah, jadi itu berbeda-beda. Nah, jadi ini ada bilang kan, kalau misalnya cewek tuh bisa ilfeel sama cowok yang terlalu sering ngasih hadiah. Nah, mungkin untuk beberapa cewek yang love language-nya atau bahasa cintanya itu bukan gift, itu bukan dengan diberikan hadiah itu bakal ilfeel. Tapi kalau buat aku sendiri personally, mungkin karena dari kecil dibiasain sama mami tidak menerima barang dari orang ya. Jadi bahkan sampai sekarang aku kalau bisa dikasih hadiah atau apa masih dikasih nggak enak hati kayak paise. Kalau denger di bahasa paise ya itu bahasa Hokkien itu artinya kayak ngerasa nggak enak hati gitu loh, yang kayak sungkan, aduh sungkan diberikan hadiah gitu. Jadi kursinya kayak ketinggian, enggak kursinya nggak ketinggian, cuma aku duduknya di sini bersila di atas kursi. Aku baru sadar. Biar nggak garuk-garuk, soalnya kalau misalnya aku kayak duduk kayak begini aku garuk-garuk paha nih. Jadi wow, expert cinta. Willy Kusuma, Jen kan bahasa cintanya apa? Ih, mau tahu aja. Wah, Cyril, kebanyakan yang curhat sama kamu jadi hafal. Ya soalnya ini adalah sesuatu yang lumayan menarik perhatian aku sih. Asik. I mean, segala hal yang berhubungan dengan cinta, relationship, itu kan lumayan menarik ya. Hari Putra, besok deadline ke skripsi, absen dulu. Yes, nggak apa-apa Harry. Good luck ya buat skripsinya. Wah, Steven cuma WKWK doang. Randoku, tadi apa aja 5? Jadi 5 itu 5 bahasa language kita. Dan kita bisa ngambil tesnya juga loh. Kalian cukup ketik di Google 5 love languages test. Ntar bisa keluar dengan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi 5 love language, yaitu secara acak ya, ini nggak ada urutannya. Yang pertama physical touch, sentuhan fisik. Kedua words of affirmation dengan kata-kata bilang I love you, aku sayang kamu, I miss you, aku bangga sama kamu. Jadi lebih ke kata-kata bukan action. Yang ketiga acts of service, dimana dia lebih action daripada kata-kata, jadi lebih ke melayani pasangannya. Yang keempat quality time, aku termasuk yang quality time. I like to spend quality time with people. Quality time ya udah tau lah ya, spend quality time with orang tercinta. Yang terakhir apa ya, kok aku tiba-tiba lupa. Physical touch, words of affirmation, acts of service, quality time. Google aja deh daripada lupa. Tadi kayak aku udah sebutin 5. Gift, hadiah, ya ampun itu yang tadi lagi diomongin. Soal cinta masalah umum. Ya, anyway back to topic. Oh, kenapa sih kalau buat beberapa cewek diberikan hadiah terlalu sering itu malah membebani? Karena kalau misalnya hadiah itu diberikan, oke, let's say emang dia pas ulang tahun atau Christmas atau emang ada eventnya saat kalian baru awal-awal kenal ya, itu kayak wajar. Tapi kalau misalnya sesuatu yang terlalu too much, pasti bakal membebani the other person. Aku rasa ini nggak apply cuma buat cewek, tapi juga bisa buat cowok. Mungkin cowok kalau misalnya ceweknya terlalu gencar gitu tiap hari ngasih apa gitu kan, juga pasti ngerasa lama-lama nggak enak gitu. Jadi, tapi kembali lagi kalau misalnya memang love language suka dikasih hadiah ya bagus. Nah, moving on nih ke hal ketiga. Kekanak-kanakan. Katanya cewek ilfil sama cowok yang kekanak-kanakan. Jadi katanya cewek itu sejatinya mempunyai sosok pasangan yang lebih dewasa sehingga bisa menjadi pelindung bagi dirinya. Sebenarnya kekanak-kanakan ini juga aku bingung nih guys. Maksudnya gimana, apa sih yang mendefinisikan sifat kekanak-kanakan? Karena banyak sekali, kayak berapa kali aku dengar temen aku putus. Kenapa sih putus? Ya cowok gue terlalu childish kekanak-kanakan kan. Cowok gue terlalu childish kenapa gitu loh.
Jadi kayak sering banget kita melihat alasan kekanak-kanakan ini menjadi hal yang membuat cewek katanya ilfeel sama cowok. Mungkin kalau cowok, cewek masih kekanak-kanakan juga masih kayak oke. Tapi kayaknya entah kenapa beberapa cewek cowok itu kekanak-kanakan kayak a big no gitu. Aku juga nggak ngerti sebenarnya. Jadi coba kalian para pria menjelaskan. Maksudnya sifat kekanak-kanakan di sini tuh kayak gimana? Mau menang sendiri kekanak-kanakan. Nando pun mau menang sendiri katanya. Jangan manja-manja Tunas, act like your age. Inisial R, kekanakan itu tergantung situasi juga. Azan, jatuh gue masih ada di bangku SD, Jen. Hah, serius? Aldi, lebay yang bilang kekanak-kanakan. Aldian, gak childish alasan cewek itu. Aja itu mah. Mau menang sendiri alias egois. Robert Lee, sering ngambek. Cewek juga sering ngambek perasaannya. Pada usia mau sampai umur berapapun yang namanya cowok pasti punya sisi childish di depannya orang yang dia sayang. Ya aku juga ngerasa kayak gitu sih. Menurut aku kayak gimana ya? Maksudnya kita cewek kan juga ada sosok keibuan gitu kan. Ya ada saatnya lah baik sang cowok ataupun cewek pengen manja-manja sama pasangannya. Jadi aku kadang bingung sama mereka yang bilang aku ilfeel karena cowoknya childish. Childishnya gimana sih? Ada yang bilang main game childish. Menurut aku main game biasa aja. It's a hobby. For me, baca komik ada yang bilang childish. For me it's normal, it's hobi gitu loh. Maksudnya kenapa harus bilang hobi yang ini childish gitu? Pak Cro, Grasek kekanak-kanakan nggak ya? Aku juga nggak tahu tuh. Ilyas Arisandi. Ya, ya mungkin let me assume mas mereka bilang kekanak-kanakan mungkin. Ya aku bingung sih. Menurut aku bahkan orang yang benar-benar misalnya lah saya udah yang lebih tua dari kita tuh nggak pernah berhenti dari proses pendewasaan diri. Setiap hari kita pasti belajar sesuatu yang membuat diri kita menjadi lebih dewasa. Jadi kayak kekanak-kanakan itu terlalu dangkal untuk dijadikan alasan ilfeel. Edi Novanto main Chen dan Junje. Rifan kasih bahasanya jauh ke depan itu ke ibu-ibuan. Iya, jadi banyak yang bilang kayak gitu. Jadi kayak, kenapa? Kayak, it's not. Aku juga sampai sekarang masih suka baca komik. Gitu. Kok aku juga masih main Pokemon sampai sekarang. Maksudnya kayak, it's just the way we, kayak, cuma karena kita memilih hal lain untuk dijadikan hobi kan bukan berarti itu adalah hobi kekanak-kanakan. Perlu hobi apa? Hobi main saham gitu kan atau apa? Masih penting hobinya nggak gonta-ganti cewek gitu kan? Ya anyway, itu menurut survei. Mari kita moving on ke hasil survei berikutnya. 10 hal yang bikin cewek ilfeel. Suka ngambek. Ini nggak cuma cewek, cowok juga ketemu cewek yang kerjanya ngambek terus juga ilfeel, ya gak sih? Siapa nih? Aditya super sekali. Terima kasih teman-teman. Salam super semuanya. Inisial halo, inisial R. Ganti-ganti betul sekali. Ini kita sampai mana ya? Soalnya di sini komennya kayak enggak, di sini streamingnya ada delay. Jadi aku udah ngomong sampai mana, kalian komennya masih sampai mana gitu. Wakakakaka. Robert Limanja. Dokter C, kalau hobi menjomblo gimana? Ya nggak apa-apa kalau misalnya kamu bahagia. It's okay, do what you like sama nggak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kakak pertama posesif juga kekanak-kanakan. Kalau posesif udah sampai di tahap yang apa ya, berarti dia kayak nggak percaya sama pacarnya sebenarnya. Tapi ada juga loh temen aku cewek yang kayak dia cuek tapi dia pura-pura jelasan dikit cuma biar cowoknya senang karena dia sebenarnya cuek gak peduli gitu loh. Cuma ya aku rasa semua itu kembali ke kadar masing-masing sih, jangan over, jangan lebay karena kalau sesuatu yang over ataupun yang terlalu kurang itu bisa merugikan. Nah itu dia susahnya mencari kadar takaran yang tepat. Didi kalau yang ngambek jenis sih nggak apa-apa ya. Wah kamu belum lihat saya ngambek. Tapi aku kalau ngambek gampang disogok apa es krim Burger King udah happy. Intinya jangan lader guys. Andrea Sianto, jomblo bahagia mitos atau fakta? Bisa. Kamu bisa jadi jomblo yang bahagia ataupun jomblo yang nggak bahagia. Kalian bisa jadi pasangan atau orang yang in relationship yang bahagia ataupun nggak bahagia. Ya itu tergantung kita sendiri menyikapi kejombloan kita atau menyikapi status pacaran kita.
Nah, ini kalau ngambek cewek juga sebenarnya nyebelin sih kalau ngambek terus. Aku tahu tuh yang kayak, kamu kenapa? Gak, aku nggak apa-apa kok. Beneran nggak apa-apa. Iya beneran aku nggak apa-apa. Ya udah nih. Iya nggak apa-apa. Aku salah apa? Kamu nggak salah apa-apa. Masih kayak gitu. Kalau cewek ya gak sih? Cewek kayak gitu. Apa aku korban sinetron? Biasa kalau cewek tuh paling sering ngomong nggak apa-apa. Terserah kamu deh. Kalau kamu terserah kamu deh. Wah, bye-bye. Sudah kelar. Kau lu mau ngomong apa aja dari titik itu sudah kelar. Mau kan jadi kamu gimana? Ah, kita tunggu pertanyaan seputar kan. Kita tunggu pas orangnya ada di sini. Hahaha. Ah, jelas lagi monolog. Tapi beda, ada yang ngambeknya unyu-unyu. Kalau misalnya ngambeknya unyu-unyu bisa kelihatan dari raut mukanya. Biasanya ngambek, sayang kamu kenapa sih? Enggak, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya dikit-dikit, kitik-kitik, atau bisa kamu lagi bikin dia ketawa, oh berarti dia ngambeknya masih ada ringan. Tapi kalau misalnya kamu bercanda ditambah ngamuk, sudah abort mission. Kamu nggak pernah ngertiin aku, zoom in. Wah, si A ini tahu banget nih ya. Gue menurut aku satu-satunya nggak hadir di TPM. Terus aja bener. Bisa aja acting ngamuk coba nggak ada lawan mainnya. Masa aku actingnya pakai monitor? Kan sedih. Jadi pokoknya memang nggak pernah dapat tawaran main sinetron yang bagus, Ci. Belum pernah sih, soalnya emang kayaknya jalannya nggak ke situ. Jalan untuk ke sinetron belum dibukakan. Lagi pula kalau sinetron Indonesia, looknya sudah ada. Kira-kira look seperti apa yang mereka mau. Dan saingannya banyak. Intinya kalau misalnya mau masuk sinetron, kalau misalnya kamu nggak punya koneksi atau agensi yang tepat, yang punya kenal orang dalam, agak susah untuk bisa masuk ke situ. Paling udah kayak Dude Herlino casting berapa kali sampai masuk. Cuma sekarang ini kan aku masih aktifnya di MC sama cosplay, jadi ya jalan dulu aja. Aku mau bawa enjoy. Kaki kok cantik amat, gimana caranya? Kaki itu siapa? Kenapa kamu mendua di sini? Aduh, dari sinetron tanpa presenter, C. Saat ini kayaknya aku sebenarnya honestly lebih milih presenter. Badan aku nggak pernah coba sinetron juga, jadi kayaknya aku nggak bisa ngomong. Cuma sinetron aku tahu kerjanya capek, yang kayak ketemu pagi, gitu. Cuma aku belum pernah ngerasain serunya sinetron karena belum pernah nyoba. Cuma pernah dengar kalau sinetron capek doang. Cuma kayaknya seru sih. Jadi aku belum bisa bilang sih. Cuma saat ini karena masih jalannya di presenter, ya presenting dulu deh. Anyway, kalau gitu kita lanjut ke tadang sifat selanjutnya, sokeran. Apa sih ini ambigu banget? Ini dari mana sih surveinya? Hah, sokeran. Cewek juga nggak suka sama cowok yang sokeran alias over pede. Oh, kalau over pede ya oke lah. Itu semua orang juga nggak suka kali. Mau baik cewek atau cowok kalau misalnya terlalu pede. Eh, ya ya kalau over PD semua juga nggak seneng lah, karena kalau over PD itu berarti bisa jadi sombong. Kalau sombong siapa sih yang senang jadi pelajar PPKN deh. Tidak boleh sombong, kita harus rendah hati karena anak sombong itu tidak disukai orang. Oke, ada nggak sih PPKN dulu kayak gitu nggak sih, atau menjaga kebersihan ya? Wah, ini kenapa pada bahas ladur semua? Kamu mau cicin kalau salting gimana? Pokoknya aku kalau lagi nervous makannya lama. Udah titik paling kelihatan itu. Kalau lagi nervous makannya lama. Dah, Jose. Pilih Astri Handi, cewek ngambek ditambah PMS kelar udah. Justru cewek karena PMS kerjaannya ngambek terus. Serius ya? Bener-bener hal nggak penting pun bisa di ngambekin sama cewek. Kamu biasanya balas chat aku 1 menit. Kali ini kamu balasnya 2 menit. 1 menit itu kamu ngapain? Jadi kayak gitu kayaknya. From real life observation ini. David tanya PKN sekarang isinya UUD doang. Ya pas PKN SD kayaknya kayak gitu deh. Saya membantu ibu. Jika melihat teman kita yang terjatuh, apakah yang sebaiknya kita lakukan? A. Menolong dia. B. Mentertawakan dia. Kalau nggak salah dulu pas SD kayak gitu deh soalnya. Tapi dan again aku pas SD udah berapa tahun yang lalu, jadi udah pasti lupa.
Aldin, aku udah trauma sama cewek ngambek. Ya, sampai ada yang bilang nih, kalau misalnya cewek PMS udah kamu lamparin coklat aja dari kejauhan. Sogokannya pakai coklat. Tapi buat para cewek, kalau misalnya ada cewek di sini, kalau misalnya ada eh cewek yang di sini, kita kalau misalnya PMS dan biar kita nggak gampang ngambukan, ya salah satunya adalah stok dengan coklat. Ya ini coklatnya juga dapat dari pas meet and greet buat yang ngasih Ferrero. Thank you, udah habis. Udah tinggal satu dimakanin sama saya. Ya jadi tinggal satu. Jadi aku sebenarnya nggak suka coklat, cuma kalau misalnya udah menjelang PMS tahu diri biar nggak satu orang udah makan asam prop, makan coklat terus olahraga biar nggak ngambekan atau mood swing atau jadi terlalu sensitif gitu. Tuh, cewek di sini mitos. Masa sih? Coba-coba. Terserahlah hidup-hidup dia. Kalau zaman sekarang udah F ya. Kalau misalnya teman kita yang terjatuh apa yang kita lakukan F. Videoin, masukin Snapchat. Kayaknya sekarang udah kayak gitu deh. Zaman kita berubah. Yang selanjutnya, sifat yang bikin ilfeel, suka marah dan kasar. Ya, ini mah udah baik cewek ataupun cowok. Kalau misalnya kita ketemu cewek ataupun cowok yang suka kasar, suka marah-marah, emosian, terus main fisik gitu kan. Kalau kesel bawanya cakar-cakar atau apa gitu kan, itu ya udah warning, ya udah red sign, ya itu udah bukan ilfeel lagi. Biasanya buat beberapa orang itu sudah warning sign. Kayak ya pokoknya itu warning sign lah ya untuk mereka yang suka marah-marah, kasar kalau ngomong, yang kalau misalnya beda ya, maksudnya beda ya kasarnya sama yang kayak let's say kalau misalnya adalah kalau misalnya cowok-cowok kan kalau ngomong sama temen terus sebut nama binatang gitu kan, binatang gitu kan, kenapa lu gitu, adalah bahasa-bahasa kalian kayaknya nggak etis kalau aku sebut di sini, tapi kayak buat fun kayak gitu menurut aku masih oke lah, karena katanya nih orang yang swear, maksudnya yang kayak ngomong kata-kata, katanya sih ini research di luar negeri, katanya orang yang tendensi kalau misalnya ngomong suka ngomong kasar yang misalnya kayak ya tau lah bahasa kasar kalian lah, misalnya binatang yang belakangnya jing itulah, ya itu ya misalnya kucing lah, kalau kucing kan nggak, entah kenapa kucing kesannya nggak kasar, atau landak gitu, landak gitu kan, landaknya bisa kalian ganti ke kata kasar apapun, jadi misalnya lebih kayak gitu. Itu katanya orangnya tendensinya lebih jujur dan lebih terbuka dan lebih apa aja, katanya gitu. Cuma kalau misal kasar ini nih yang bikin ilfeel atau yang bikin red signing itu yang maksudnya kasarnya tuh yang kayak sampai emang sengaja untuk ngejatuhin orang, ngejatuhin mental orang, lu kasarin orang, lu ngomong kasar ke dia untuk sengaja bikin dia down atau ngelukain dia. Nah, itu udah no. Baik cewek atau cowok. Bener, cewek juga bisa berlaku kasar ke cowok, nggak cuma cowok aja bisa ke cewek. Itu no, tidak boleh. Jangan Savage, kucing, lantak kamu, platypus kamu, ya ampun, ini kenapa? Dasar tapir, kasihan mereka salah apa, kenapa disebut-sebut di sini? Panda, kenapa lo ngatain gue panda? Ntar dibalas gitu lagi. Nah, buat cowok-cowok kan biasa tuh kalau ngomong kayak ada yang kalau bisa ada deket banget emang ngomongnya kasar gitu sama temennya kan. Jadi ya kalau kayak gitu masih wajar lah kalau menurut aku. Cuma yang kalau sampai emang sengaja ngomongnya kasar buat ngejatuhin orang, ngelukain orang, emang maksudnya nggak baik. Pacar, kalau kamu kasar nggak? Ya kalau aku sih sama mama tidak dibiasakan untuk menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Kalau sama mamaku dia lumayan ketat. Jadi benar-benar dia, aku tomboy tapi dia train aku untuk bisa menjadi ladylike seperti wanita. Dasar lu Pokemon, dasar lu Pikachu. Kenapa jadi pada gini semua? Udah yuk geser. Nah ini tadi sempat disebut yang bikin ilfeel, posesif. Biar tiap orang punya kadar posesif yang berbeda-beda, aku sadar. Jadi ada beberapa orang yang misalnya menurut aku itu udah cowok udah posesif banget ya, menurut dia itu masih batas wajar. Ada yang bilang ke aku misalnya kayak lu kurang posesif, tapi menurut aku itu wajar. Jadi pokoknya kita memang punya kadar posesif yang berbeda-beda. Tapi posesif seperti apa sih yang sudah terlalu ekstrim? Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman atau keluarga kita sudah mulai kasih concern mereka ke kita, mulai memberikan warning gitu ya, kayaknya
pasangan kamu nih mulai terlalu posesif. Cewek juga banyak banget yang posesif, yang nggak cuma cowok, cewek-cowok nih ya, aku ngomongnya untuk cewek dan cowok. Posesif itu sama nih ya, mungkin terobsesi untuk memiliki dan mengkontrol. Jadi lama-lama dia akan mengkontrol pasangan mereka. Jadi kalau misalnya pasangan itu tidak menuruti atau melakukan sesuatu yang mereka mau, mereka akan marah. Nah, biasanya kalau yang sampai kasus parah tuh, dulu temen aku sampai ada yang sama cowoknya tuh pergi shopping sama keluarga aja, cowoknya ngambek, marah, cuma karena dia pergi shopping sama keluarga. Dan kalau misalnya ceweknya itu kayak lebih mau bilang, aku Skype dulu sama keluarga, cowoknya juga bakal kesel, kayak kamu gak prioritasin aku ya. Nah, maksud aku itu agak gak reasonable ya, masa lu sampai pengen jauhin pasangan lu sama keluarga lu sih, gitu. Nah, buat kalian sendiri nih, posesif, kalau bisa cewek posesif, ini kan banyak kan cowok nih ya. Menurut kalian posesif yang sampai gimana sih? Sampai kayaknya udah melewati batas wajar. Aldi durasi masih lama aja. Oh enggak, tinggal 2 menit lagi. Thank you diingetin. Ya mas, ini sambil aku sapa-sapa, sambil aku baca jawabannya deh. Muncullah Astor. Mana Astor? Wah, ini kenapa masih pada dasar lo kayak Digimon, Trio, STWM. Ntar Digimon ketemu yang ngomongin Pokemon, berantem dan mereka. Budinya kalau yang kayak gitu parah. Yolanda, itu dia posisinya kadang ngerasa pengen dikontrol banget. Iya. Halo Nanapu, dadah. Dadah Didi. Abri, ya yang melarang-melarang itu. Ya kalau menurut aku, kalau misalnya melarang hal-halnya itu jelas ya reasonnya. Kayak karena misalnya, kamu jangan pergi malam-malam ya. Maksudnya pergi malam-malam sendirian. Nah itu kan wajar karena berbahaya. Atau misalnya apa gitu kan, yang mengingat. Tapi kalau misalnya yang kayak, kamu nggak boleh pergi sama teman kamu, bahkan yang cewek sama sekali, kamu coba pergi sama aku dan aku saja, itu kayaknya agak sudah terlalu controlling ya. Dadah Bina, dadah Mamumu, dadah Tuners, dadah semuanya. Buat yang ikutan meet and greet bukber, sampai jumpa ya. Bye-bye aja. Selamat malam Lukman, malam kamu, maaf telat banget ya, ini aku lagi sapa-sapaan mau pamit. Patro, Rivan, David, bye-bye semuanya. Terus ada Shaggy Step, terus ada Gary, ada Insang, Mama Mimit, ya ini baru join, NM Fitra, terus Abri, terus Edward Julian, Kefir, Obermans, dadah semuanya. Ya kalau bisa besok sampai Koken, ntar aku coba bujuk lagi bikin BIM bareng Ken part 2. Ini aku udah 90 BIM, mungkin pas BIM ke 100 special edition. Dadah semuanya. Dadah. Ini harusnya bentar lagi kayak diputus sih. Dadah. Siapa lagi nih? Pramana Deb, Dian, S. Bryce, Steph, Andrea Sianto, Adit Novanto, Rifan, Guprut, Ai, Mingdi, Budinyi, David Sanjaya, Renaldi, Angga Kurniawan, Yusuf Sino, semuanya. Dadah, tuners semua, Cai Chien. Siapa lagi nih? Shaggy Step,